Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari Jumat 19 September 2025 kami diberi kesempatan untuk melakukan perjalanan yang penuh makna bersama teman-teman dari Peduli Muslim, teman-teman relawan yang langkah kaki ini kami arahkan menuju atap Jawa Tengah, Gunung Sumbing, Dusun Butuh yang dikenal dengan sebutan begitulah situasi pegunungan yang menjadi titik awal perjalanan kami. Jadi kami itu singgah di Kedai Kunang-Kunang dulu. Ini suasana di Kedai Kunang-Kunang sangat indah sekali, di depan mata buat hati bergetar penuh syukur. Perjalanan menggunakan ojek ke pos 1. Ojeknya sangat ekstrim sekali lur. Coba bayangkan dengan kecepatan hampir 100 km per jam ini lur. Cepat sekali. Alhamdulillah ini sampai di pos 1. Pos 1 dengan hati yang berdebar-debar karena ojeknya itu sangat ngeri sekali. Ya, lumayan ini Mas Pras, komandan Danwo pos 1 Gunung Sumbing via Garung. Oke, ada juga Ustadz Abdul Asad Bayati, Mas Tutut dan teman-teman lainnya. Pemandangan sangat indah sekali lur. Oke lur, ini ada teman kita dari Inggris, dari Lonely Orphan, namanya Mang Udin. Ini anak-anak mempersiapkan untuk ke perjalanan ke puncak menuju ada 4 pos, 4 apa 5 ya, 4 pos. Pos 1, pos 4, pos 2, pos 3. Ini Ustadz Abdul Aswad Al Bayati, beliau capek sekali dari Jawa Timur langsung ke Wonosobo. Masya Allah, barakallahu fikum Ustadz. Ini teman tenda kulur, Mas Bayu sama Kang Manto dan Kang Indra. Perjalanan dari pos 1 ke pos 2 Sumbing via Garung itu durasinya sekitar 1 sampai 1,5 jam. Ya tergantung fisik dan beban bawaan lor. Karena medannya itu jalur mulai menanjak lebih curam dibanding dari base camp ke pos 1. Jadi begitu meninggalkan pos 1 Malim, jalur langsung menanjak melewati semak dan pepohonan. Vegetasinya itu lebih rapat, jalannya berupa tanah dan akar-akar pohon. Nanti sekitar 30 menit jalur mulai terbuka. Tanjakannya lumayan panjang dan cukup melelahkan lah. Apalagi kalau cuaca cerah, matahari akan terasa terik. Ya, sesekali terlihat pemandangan desa di bawah Gunung Sindoro di kejauhan. Ini teman saya ini kok, ayo cepat, dari Inggris, Mas Toto, Mas Manto dan lain-lain. Nanti menjelang sampai di pos 2 Bogelan, vegetasi sudah agak jarang, tanahnya padat bercampur batu. Di pos 2 itu cukup lapang, biasanya pakai untuk istirahat sebentar. Dari sini pendaki bisa menikmati view Sindoro dengan lebih jelas. Oh ya teman-teman, saya punya tip. Sebaiknya jangan terburu-buru, atur ritme dan nafas karena tanjakannya lumayan panjang loh. Gunakan trekking pole bila ada loh, kalau nggak ada pakai kayu. Kalau saya pakai kayu karena ya nggak punya. Yang penting ada trekking pole-nya lah, terserah mau pakai apa. Terus jangan lupa isi energi, snack ringan. Oke lur, ini di Pengkolan 9. Ini karena jalurnya berkelok-kelok tajam dengan 9 tikungan menanjak. Medannya berupa tanah padat campur batu. Di sini ada warung ya lur, bisa beli. Semangka harganya Rp2.000. Lumayan seger sekali.
Ini Kang Manto kelihatan telah agak lelah bersama Kang Indra, karena saya nemeni bulenya loh. Mulai pemandangan sangat indah sekali. Tips untuk tips melewati di Pengkolan Sembilan itu atur napas, jangan terburu-buru. Lebih baik jalan pelan tapi stabil. Minum sedikit-sedikit, jangan langsung banyak biar tidak cepat capek. Terus mentalnya harus dijaga, karena jalur terasa tidak sampai-sampai loh. Karena apa ya, kayak gitulah rasanya itu tidak sampai-sampai, lama sekali. Begitulah jalannya berbatu. Ini kita sudah sampai di pos 3 loh. Di pos 3 trek di pos 3 itu lebih terbuka, vegetasi hutan tuh berkurang, berganti dengan semak dan pepohonan itu jarang. Tapi di beberapa titik sudah bisa melihat pemandangan Gunung Sindoro jelas banget, apalagi kalau cuacanya cerah. Lanjut perjalanan, jangan lupa berdoa, kalau capek ya istirahat. Untuk dari pos 2 ke pos 3 itu butuh sekitar 1-1,5 jam. Ya tergantung ritme jalan lur, tidak bisa dipatok. Kita sudah sampai di camping ground. Ya lumayan lelah lur. Si Udin namanya lur, Udin sama siapa lupa saya lur. Bule dari Pakistan, beliau masya Allah tenaganya jos. Lihat pemandangan Gunung Sindoro, sangat indah sekali. Masya Allah indah sekali lur. Gunung Sindoro terlihat sangat jelas sekali di sore hari. Ini pemandangan menjelang maghrib. Nanti kita malam sekitar jam 2 akan melakukan pendakian ke puncak kawah Gunung Sumbing. Ya Mas Manto. Jadi dimulai bangun sekitar 1:30. Nah, kita ini sudah perjalanan menuju puncak. Jadi dimulai jam 2 dini hari. Cuacanya sangat dingin sekali. Nah, ini pos 4 lor. Sampai pos 4, cuacanya sangat dingin dan anginnya lumayan kencang. Pokoknya masya Allah syahdu sekali. Nah, ini sudah menjelang subuh. Kita akan sholat subuh di lereng tebing. Kita sholat subuh menggunakan sepatu, karena menggunakan sepatu itu sunnah. Terus lalu setelah sholat dilanjutkan ke arah puncak. Oke, di sini banyak yang berfoto-foto, selfie dan lain-lain. Kita akan melanjutkan ke puncak Gunung Sumbing. Ya, apa namanya, summit, teman-teman dari Inggris loh. Ada Kang Sikri, Kang Anu, teman-teman ini Ami Hanif yang punya founder Antum. Ini Kang siapa lupa saya namanya. Ya, wajah pemandangannya sangat indah sekali loh. Pemandangan Gunung Sumbing menjelang puncak kawah itu perasaannya campur aduk ya, antara lelah, takjub dan syukur. Ya, karena perjalanannya panjang dari Basecamp Gedai Kunang-Kunang, melewati Pos Malim, Pengkolan 9, Pogelan, Watu Pecah hingga Pestan. Ya terbayar lunas lah dengan panorama luar biasa dari bibir kawah Sumbing. Soalnya setiap pendaki biasanya berhenti sejenak, duduk di atas batu,
Ya, menghela nafas panjang, mengucapkan alhamdulillah ya, karena diberi kesempatan menikmati salah satu puncak tertinggi Jawa Tengah. Jujur ini pertama kalinya saya mendaki bersama teman-teman peduli muslim. Alhamdulillah sampai puncak lur. Bendera Palestina dikibarkan tinggi di puncak. Kain yang berwarna hitam, putih, hijau, dan merah itu berkibar gagah tertiup angin gunung, seolah ikut menyuarakan harapan dan doa dari ketinggian. Doa untuk saudara-saudara muslim di Palestina yang sedang berjuang. Doa agar mereka diberi kekuatan, keselamatan, kemenangan. Doa agar hati kita tetap peduli dan tidak melakukan perjuangan mereka. Masya Allah, indah sekali puncaknya lur. Di titik tertinggi ini semua pendaki larut dalam rasa haru. Ada yang meneteskan air mata juga. Ini sudah kita perjalanan turun, pulang kembali. Mas Manto boyoknya terserang. Alhamdulillah sampai kita di pos 1. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah sudah sampai lur.